Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit tentang fungsi sistem politik. Oke, yang pertama kali adalah pendahuluan. Oke, di sini saya sebagai presentator bersama teman saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya adalah Iqbal Faras Mustafa dari Prodi Hubungan Internasional semester 6. Dan kawan saya di sini adalah Miftahul Anwar dari Prodi Hubungan Internasional semester 6 juga. Oke, baiklah. Cukup di sini pendahuluan, kita akan langsung ke pembahasan. Pembahasan kita yang pertama yaitu di dalam fungsi di bab bukunya Anggara Sahaya ini ada di bab 3 ada beberapa subbab-subbab yang akan kita bahas. Yang pertama di sini adalah ada pengertian sosialisasi politik. Yang kedua ada fungsi rekrutmen politik. Yang ketiga ada fungsi komunikasi politik. Dan yang keempat ada fungsi stratifikasi sosial. Yang kelima ada fungsi input sistem politik Indonesia. Dan yang keenam adalah fungsi output sistem politik Indonesia. Nah, dari keenam subbab ini kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita pelajari dari bukunya Anggara Sahaya ini. Baik, yang pertama adalah pengertian sosialisasi politik. Nah, apabila Anda sekalian membuka bukunya Anggara Sahaya di bab ketiga, maka yang pertama kali akan keluar ada sosialisasi politik. Nah, dalam sosialisasi politik terdapat beberapa fungsi. Di antara fungsi yang paling dominan adalah fungsi sosiologi politik. Sosiologi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini. Nah, pada tahap ini terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Agen-agen sosialisasi politik terdiri dari 6 agen, yaitu keluarga, kelompok bermain, sekolah, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik secara langsung. Jadi sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi politik, dan kebudayaan tempat individu berada. Nah, ada beberapa para sarjana-sarjana yang memberikan pengertian tentang sosialisasi politik dengan latar belakang disiplin keilmuannya, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada David Aston dan juga Jack Dennis dalam bukunya Children in the Politics System, Origin of Political Legitimacy memberikan suatu batasan tentang sosialisasi politik adalah proses pengembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola tingkah laku. Yang kedua, jadi RS Signal menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik dan dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima sistem politik yang sedang berlangsung. Nah, dari inti semua penjelasan tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan proses transformasi nilai-nilai yang didahului pembentukan sikap perilaku melalui proses belajar. Jadi memang sosialisasi politik ini pembentukannya didasari dari lingkungan belajar orang-orang tersebut. Nah, di sini juga terdapat tujuan sosialisasi politik. Tujuan sosialisasi politik yang pertama adalah dimensi psikologis. Yang pertama, di mana tujuan psikologis tentang pemahaman dan pengenalan politik yang kemudian meningkat pada pendalaman akan makna politik dan memberi dampak cara berpikir yang membuka cakrawala terhadap referensi pikiran. Jadi ini lebih kepada diri sendiri ya. Jadi dari dalam diri sendiri bagaimana kita menyikapi sosialisasi politik, yaitu kita lebih dalam mempelajari politik dan akan membuka wawasan kita. Yang kedua ada dimensi ideologis. Dimensi ideologis yaitu proses penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan. Jadi seperti kita menerima beberapa ideologi dari luar dan telah menjadi pola keyakinan. Kemudian yang ketiga ada namanya dimensi normatif. Dimensi normatif yaitu dimensi yang menunjukkan kondisi integrasinya sikap mental dan pola pikir dalam sistem norma yang berlaku. Jadi sudah berintegrasi antara sikap mental dan juga pola pikir.
penjelasan yang kedua, ada yang namanya fungsi rekrutmen politik. Ya, penjelasan yang kedua tentang fungsi rekrutmen politik. Di sini ada beberapa objek yang kita bahas. Pertama itu adalah pengertian, terus tujuan rekrutmen, selanjutnya objek dan mekanismenya. Pertama-tama yang kita bahas adalah pengertiannya dulu. Fungsi rekrutmen politik atau pengertiannya pengertian rekrutmen politik berasal dari dua kata, yaitu rekrutmen dan politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan negara. Jadi, rekrutmen politik itu adalah penyelesaian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status kedudukannya, seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya itu adalah tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah anggota kelompok yang rekrut atau diseleksi adalah yang memiliki satu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan dan fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutannya anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Yang kedua, yang tujuan dari rekrutmen ini memang penyeleksian para anggota ini agar tidak asal dalam mengurus suatu masalah negara, begitu. Dan yang ketiga adalah objek. Objek masyarakat yang memiliki hak kewajiban menjadi objek dalam rekrutmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia atau WNI, baik pria maupun wanita, tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, dan yang lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekrutmen politik di seluruh tingkat atau struktur politik yang ada. Terus yang terakhir adalah mekanisme. Mekanismenya pertama adalah pemilihan umum, merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara memiliki hak politik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, penjelasan yang selanjutnya yang di subbab ketiga di sini ada fungsi komunikasi politik. Nah, fungsi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Fungsi komunikasi politik dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas. Yang kedua, fungsi komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastruktur dan infrastruktur. Jadi pengertian dari fungsi komunikasi politik ini adalah di mana para partai-partai politik ini saling berkomunikasi untuk mengadakan informasi, isu atau gagasan politik yang terbaru dari negara yang tersebut. Yang pertama ada fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas. Yang dimaksud di sini apa? Yaitu mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Nah, di sini artinya negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik pada masyarakat secara terbuka. Jadi penyampaian pada intinya negara harus memberikan informasi secara terbuka gitu. Apapun masalahnya harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa masalah negara tersebut. Yang kedua ada fungsi komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastruktur dan infrastruktur. Yang dimaksud di sini adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dan berlangsungnya sistem pada ruang lingkup negara. Ini artinya pemerintah berkewajiban menyampaikan ya semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ya apapun itulah, semua kebijakan ataupun semua perundang-undangan yang telah dibuat oleh para pemerintah negara harus disampaikan secara gamblang kepada masyarakat agar tidak terjadi suatu komunikasi yang rusak.
antara masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya adalah fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah dimensi yang vertikal dari struktur sosial masyarakat dalam arti melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapis yang ada. Apakah pelapis-pelapis secara vertikal dan apakah pelapis-pelapis tersebut terbuka atau tertutup? Pertama, stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat dalam arti melihat perbedaan masyarakat yang ada. Menyatakan stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi dalam arti kita tidak akan menentukan masyarakat seperti kue lapis. Tetapi pelapis adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Berdasarkan kriteria tertentu, terjadilah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Disebabkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat jumlahnya terbatas. Akibatnya distribusinya dalam bermasyarakat tidak merata. Begitu. Baik, di subbab yang kelima yaitu ada fungsi input sistem politik Indonesia. Baik ya, jadi di subbab-subbab sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi sistem politik Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang dimiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara Indonesia tersebut. Nah, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengembalian keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ telah tertulis bagaimana tujuan daripada politik Indonesia, yaitu di UUD 45. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntunan dan dukungan. Nah, tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata. Sedangkan dukungan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus tetap berjalan. Ya, namanya juga dukungan, ya kan. Kemudian, fungsi input sistem politik Indonesia tadi terdiri dari 5. Yang pertama adalah sosialisasi politik, yang kedua rekrutmen politik, yang ketiga artikulasi kepentingan, yang keempat agregasi kepentingan, yang kelima adalah komunikasi politik. Nah, di subbab yang sebelumnya telah dijelaskan yang poin yang pertama yaitu sosialisasi politik, yang kedua ada rekrutmen politik, yang kelima sudah dijelaskan yaitu komunikasi politik. Nah, di sini akan kembali dijelaskan tentang poin yang keempat dan juga kelima, yaitu artikulasi kepentingan dan juga agregasi kepentingan. Apa sih dari makna kedua tersebut? Yang pertama adalah artikulasi kepentingan merupakan usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan. Jadi artikulasi kepentingan itu kayak saya atau kelompok saya itu harus mendapatkan apa yang akan kita inginkan gitu. Sedangkan agregasi kepentingan yaitu sebuah proses mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan oleh kelompok kepentingan atau lembaga atau keorganisasian lainnya. Jadi apa tuh yang udah kita dapat tadi, apa yang udah saya atau kelompok saya dapatkan itu dapat mengagregasikan kepentingan-kepentingan. Jadi apa yang telah didapat tadi dapat dijaga dan terus dilakukan berulang-ulang. Itu merupakan fungsi input sistem politik Indonesia. Lanjut. Kalau tadi tentang fungsi input sistem politik Indonesia, ini sekarang kita membahas tentang outputnya. Fungsi outputnya itu ada 3 macam. Pertama, pembuatan kebijakan. Yang kedua, penerapan kebijakan. Dan yang ketiga, adjudikasi kebijakan. Nah, tentang pembuatan kebijakan ini, fungsi tentang pembuatan kebijakan dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntunan dan dukungan serta beragam pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengonversian rancang undang-undang yang menjadi undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang bersifat mengikat dan menjadikan kebijakan umum maksudnya. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang melalui DPR, DPRD,
DPRD 1, DPRD 2, dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat. Nah, itu yang dimaksud dengan pembuatan kebijakan. Dan selanjutnya penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Nah, hal ini dimaksud agar sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi yang untuk mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Nah, gitu. Fungsi penerapan kebijakan ini dilakukan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke Perda, pemerintahan daerah. Dan yang ketiga adalah adjudikasi kebijakan. Fungsi adjudikasi kebijakan ini adalah merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warga negara. Nah, dalam hal ini ada lembaga khususnya yang melakukan pengawasan dan penyelesaian persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi adjudikasi kebijakan dilakukan oleh badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan serta badan-badan kehakiman lainnya. Baik. Mungkin dari bab 3 ya. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Itu yang dapat kami rangkum dari beberapa yang telah kita baca. 6 subbab tersebut telah kita jelaskan secara sedikit ya. Mungkin kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan kembali. Kita akhiri presentasi kita ini. Mohon maaf bila kita ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.